Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang efek domino ke ekonomi dari kebijakan Kementerian Keuangan yang baru yang mengguyur dana sebesar 200 triliun ke berbagai bank. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Akan bacakan, yaitu dari komentar netizen yang pertama, yaitu dari @revisifinalfix. Revisi final fix. Oke, komentarnya adalah orang LPS ditaruh Menq, jos jiwa auditnya. Benarkah seperti itu? Boleh dong analisisnya Mas Ai, ini kan kayaknya kan tadi kan saya pilih langsung komentarnya, cukup banyak yang melihat bahwa sebenarnya kebijakan 200 triliun rupiah ini adalah karakter seorang Purbaya Yudhistira Dewa. Mungkin ada juga kaitannya dengan beliau adalah mantan ketua Dewan Komisioner LPS. Kalau dari Mas Ai sendiri melihatnya gimana? Ya, jadi mungkin Pak Purbaya ini selain sebagai Menq juga menjaga stabilitas keuangan, sistem keuangan di Indonesia, tapi juga dia pengen bagaimana ekonomi juga bertumbuh gitu. Jadi pro growth lah gitu ya. Nah, makanya langkah quick win yang dia ambil ini bagaimana juga memperbaiki istilahnya sektor ini supaya lebih bergerak lagi gitu ya. Karena kan kalau kita harus lihat ya ke belakang ini dalam beberapa bulan ke belakang narasinya selalu daya beli melemah ya, sektor bisnis melambat dan lain sebagainya. Dan ini jadi quick win dan jawaban dari semua itu yang dilakukan oleh Pak Purbaya gimana caranya bisa bergerak lagi lah roda perekonomian ini, terutama yang private sector gitu ya. Memang lewat himbara pendanaannya gitu ya. Nah, harapannya setelah dana itu memang ditempatkan di himbara juga penyalurannya ke sektor real juga bunganya bisa lebih kompetitif gitu ya, sehingga sektor private-nya juga bisa lebih nyaman lah untuk mengambil pinjaman itu, bisa bergerak lagi dan juga tidak terkendala untuk pembayarannya. Karena kan dengan istilahnya kemampuan yang sekarang agak sedikit menurun, tentu ini akan jadi isu besar kalau misalkan bunganya nggak kompetitif gitu kan. Oke, sebelum kita bicara berkaitan dengan suku bunga yang seharusnya semakin kompetitif ya dengan kebijakan ini. Jadi harapan ketika udah sebarkan nih uangnya, nanti banyak digunakan untuk ke sektor real. Jadi untuk mengembangkan bisnis. Nah, kalau bisnisnya udah berkembang dengan baik, nanti kan ada keuntungan tambahan. Nah, kalau misalnya ada keuntungan, nanti bisa jadi pertumbuhan ekonomi. Karena kan dalam jumlah yang besar, 200 triliun. Itu kalau misalnya diinvestasikan, itu harusnya menjadi lebih besar lagi bisnisnya. Nah, itu harapannya. Bukan diinvestasikan ke dalam pasar uang lagi, tapi ke pasar yang real, yang ada dampaknya ke kehidupan nyata. Ya, yang 200 triliun itu. Nah, itu harapan dari Kementerian Keuangan yang sekarang ya. Praktis secara cepat begitu dalam jangka pendek. Kira-kira siapa yang paling diuntungkan? Apakah bank penerima atau kira-kira sektor real langsung terasa? Mungkin boleh Bang Michael. Iya, bank penerima pasti ya, itu akan menjadi nasi segar lah buat mereka. Dan kalau kita lihat, nggak cuma bank penerima, bank-bank lainnya juga tentu akan bisa mendapatkan manfaat dari likuiditas ini. Karena bank nggak mungkin menerima dana sebesar itu terus disimpan sendiri dalam waktu lama gitu kan. Dana itu kan harus pastinya diputar gitu. Cuman untuk sampai ke sektor real memang benar kata Ai tadi nggak bisa dalam waktu cepat ya gitu. Kalau kita lihat sekarang dari sisi moneter sebenarnya BR udah dilonggarkan. Cuman suku bunga kredit masih cukup tinggi gitu. Nah ini pasti akan menjadi kesulitan bagi dunia usaha atau yang baru ataupun yang lama untuk meminjam uang gitu. Gimana caranya dia bisa meminjam dana yang lebih murah tentunya dengan bunga kredit yang lebih rendah lah dari sekarang gitu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang bunga kredit itu bisa jadi penghambat ya. Ketika kreditnya tinggi ya bunganya, berarti nanti kan ketika minjem kalau misalnya nggak bisa bayar nanti bunganya itu menambah uang tadi yang harus dikembalikan. Nah, salah satu cara untuk bank itu bisa minjamkan lebih murah yaitu dengan menurunkan suku bunganya. Jadi bunganya turunin nih biar orang tuh pada minjem ya, biar nggak kesusahan untuk mengembalikan dananya. Itu salah satu cara yang bisa digunakan oleh bank supaya para pengusaha ini tertarik untuk meminjam uang ke bank. Itu ya, itu salah satu caranya dengan menurunkan suku bunga ya, supaya tidak keberatan nih para pengusahanya. Dari masing-masing perbankan begitu ya, kira-kira apakah bisa menawarkan suku bunga yang kompetitif untuk pinjaman? Nah itu tadi akan berkaitan dengan appetite dari masing-masing private sector untuk melakukan pinjaman, dan itu tadi efeknya adalah ke sektor real. Kita lihat dulu komentar selanjutnya, yaitu dari @taufikurrahman. Dari awal muncul beliau pidato sudah suka, aura controllingnya kuat banget, selamat bekerja Pak Menq. Oke, ini netizen yang cukup terpukau begitu ya dengan keputusan-keputusan dan juga pernyataannya Pak Menq yang baru. Kita lihat ke komentar selanjutnya, yaitu dari @ngebut benjut4wd.ina. Harus jelas nih sektor realnya kemana aja, harus diatur ke modal kerja atau investasi yang beragunan, jangan ke pinjol atau KTA. Penyaluran ke pinjol atau KTA cuman jadi makanan empuk para penjudi online, terbang deh tuh ke luar negeri. Wah menarik ini, pendapatnya seperti apa? Nah itu tadi kan pertanyaannya sebenarnya kalau disebutkan sektor real ya sektor real apa begitu. Katakan biasanya kan kalau dari semenjak Pak Prabowo ini menjabat, dikatakan sektor real ini adalah salah satunya lewat program-program Asta Cita. Nah apakah memang dari 200 triliun rupiah ini dibebaskan ke perbankan, wewenangnya mau diberikan ke sektor mana saja? Kalaupun iya, bagaimana kalau akhirnya kan kalau SBN nggak boleh tadi katanya kata Pak Menq. Bagaimana kalau akhirnya dialihkan ke KTA yang dalam tanda kutip potensi gagal bayarnya cukup besar. Kemudian atau misalnya katakanlah secara langsung nanti juga akhirnya digunakan untuk pinjol. Apakah memang diperbolehkan atau seperti apa? Mau dijawab oleh Mas Ai silakan. Ya, jadi tadi sebenarnya komentarnya udah cukup benar tuh ya. Jadi memang arahannya kan tidak ada spesifik ke sektor real mana. Tapi kalau memang multiplier efeknya mau menjadi penggerakan ekonomi, harusnya sih memang bentuknya ke sektor real yang bisa padat modal, kredit modal kerja atau kredit investasi sehingga bisa menyerap tenaga kerja gitu ya. Sehingga daya beli juga bisa kembali pulih gitu ya. Kalau misalkan tadi larinya ke pinjaman konsumer gitu ya atau pinjaman konsumtif, itu mungkin multiplier efeknya mungkin juga ada, tapi resikonya juga cukup besar gitu. Jadi tinggal kita tunggu sebenarnya ada nggak arahan-arahan dari pemerintah gitu ya, sektor mana aja. Tapi kalau sejauh ini sih belum ada spesifik sektor mana gitu ya. Namun memang kalau misalkan mau dilihat dari sisi
sisi effectiveness dari multiplier efeknya ke pertumbuhan ekonomi, harusnya sih bentuknya memang kredit modal kerja atau kredit investasi ke sektor real yang banyak menyerap tenaga kerja gitu ya, sehingga bisa menggerakkan roda ekonomi lebih baik lagi tumbuhnya ke depan gitu. Oke, kita lihat dulu. Gitu ya. Jadi eh, tergantung kemana nih, pentingnya kemana, prioritasnya gitu kan. Ini orang mau minjem nih, pinjaman mana yang diutamakan? Apakah pinjaman ke yang produksi, ya seperti tadi yang padat karya, atau tadi yang konsumtif, yang sifatnya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Itu apalagi ada resiko tadi kan, yang masalah masalah kayak judol. Itu kan kalau orang tuh main judol, itu uangnya keluar lagi dari sistem. Jadi rencananya dari 200 triliun itu dimasukkan ke dalam sistem supaya uang itu berputar gitu ya. Ketika berputar nanti berkembang uangnya, itu harapannya. Tapi kalau misalnya buat judol itu nanti uangnya kan keluar dari sistem yang telah dimasukkan ya. Jadi misal keluar ke luar negeri, jadinya kan uangnya ketika yang berputar itu sedikit, akhirnya ekonomi jadi macet, jadi lesu gitu ya, jadi nggak semangat lagi. Nah itu yang tidak diharapkan. Jadi dari mana nih, bagaimana penggunaan 200 triliun ini supaya tadi ya sektor real dan menghasilkan sesuatu yang nyata bagi masyarakat juga. Jadi kalau misalnya bisnisnya makin maju, nanti rakyatnya juga bisa menikmati hasilnya. Tidak kayak hanya sebagian saja yang menikmati, tapi semuanya bisa menikmati kemajuan ekonomi ketika ada 200 triliun ini. Ya jadi disuntik dananya supaya berkembang, bukan digunakan untuk hal yang negatif tapi hal yang positif, supaya tadi ya ada perkembangan uang dari 200 triliun itu. Ya bukan keluar lagi tapi digunakan untuk mengembangkan bisnis, untuk penggunaan mungkin pribadi juga ada ya, yang penting ada pinjaman tadi ya. Ketika dikembangkan menjadi lebih besar maka ada keuntungan, ketika keuntungannya besar juga nanti lingkupnya itu nasional, nanti jadi pertumbuhan ekonomi nasional. Itu yang jadi harapannya. Tapi nggak tahu ini kalau misalnya nggak ada arahan dari pemerintahnya, khawatir disalahgunakan ya. Kalau disalahgunakan ya bukannya makin cepat tapi malah makin lambat ya perkembangan ekonominya. Selanjutnya, yaitu dari @gustiputumerta. Permasalahannya apa pasar bisa menyerap mengingat semua perusahaan mengurangi skala usahanya karena ekonomi lesu. Nah, mungkin boleh jawab sama Bang Michael. Dana sudah digelontorkan 200 triliun, tapi posisinya pada saat ini daya beli masyarakat lagi melemah, kemudian perusahaan juga sedang menahan segala-galanya, operasional semua ditekan dan segala macam. Mungkin ini bisa dikatakan seperti roda begitu ya. Kira-kira mana duluan yang harus didorong dan apakah memang rodanya bisa benar-benar berputar apabila 200 triliun rupiah ini digelontorkan dalam bentuk pinjaman usaha? Iya, ini pasti nggak cuma di kalangan ekonom aja, di kalangan pejabat, pemangku kepentingan juga masih diperdebatkan gitu tentang apakah sebenarnya ini langkah yang pas gitu. Kalau kita lihat apakah ini harusnya kita bangkitkan demand-nya dulu baru kemudian dari sektor keuangannya gitu, ataupun sebaliknya. Nah kalau kita lihat cara yang sebelumnya itu kan sebenarnya sudah dijalankan oleh Menteri Keuangan sebelumnya gitu, dan pemerintah Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama gitu. Cuman mungkin di sini Pak Purbaya kalau kita lihat statementnya ketika era Pak Jokowi itu APBN itu sudah mengeluarkan banyak dana. Cuman private sektornya tidak berkembang karena sistem keuangan itu seperti dikunci gitu. Jadi tidak banyak kredit yang tersalurkan. Kalau era Pak SBY kan pertumbuhan kredit bisa mencapai 20% gitu. Era Pak Jokowi sangat rendah sekitar 10%-an. Nah di era sekarang Pak Purbaya pengen sekali itu private sektornya juga tumbuh gitu. Salah satunya dengan mendorong kredit gitu. Nah dari hal itu menurut dia akan bisa mendorong termasuk demand tadi gitu, terutama dari program pemerintah. Jadi kan Pak Purbaya itu seperti menyambungkan gitu antara program pemerintah yang banyak sekali berkaitan sama rakyat kebanyakan seperti MBG, Operasi Merah Putih gitu. Nah itu kan akan menciptakan banyak sekali aktivitas ekonomi, lapangan pekerjaan gitu. Nah dari hal itulah disambungkan dengan sistem keuangan tadi gitu. Ketika perbankan diberikan dana yang cukup dan program yang sudah dari pemerintah itu bisa memutar ekonomi di kalangan bawah gitu. Oke, baik kita Jadi masalah supply dan demand nih. Kalau misalnya demand yang nggak ada, supply kebanyakan, nanti kan oversupply. Kalau oversupply nanti akan merugikan si pengusaha tadi. Jadi pengusaha misalnya produksi banyak tapi nggak ada yang beli. Kalau misalnya barang itu bukan bentuknya makanan, misalnya barang, itu kan berarti barangnya harus disimpan. Butuh biaya dari gudangnya. Jadi butuh biaya tambahan tuh. Kalau misalnya makanan, wah lebih parah lagi. Ya kalau misalnya nggak dikonsumsi secara cepat, itu bakal busuk. Misalnya banyak buah-buahan, tapi buah-buahannya itu nggak laku di pasaran karena nggak ada yang mau beli. Nanti kan bisa busuk. Ya daya simpan juga dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya oversupply itu bisa merugikan dari sisi pengusahanya. Jadi demand-nya itu ditumbuhkan supaya tadi banyak orang yang membeli. Ketika banyak orang yang butuh nih, wah berarti perusahaan juga bisa menyediakan. Jadi jangan sampai ada kelangkaan di salah satu pihak, entah itu kelangkaan di demand-nya atau di supply-nya, supaya tadi terjadi keseimbangan. Ya kalau oversupply nanti barangnya jadi nggak laku, sedangkan kalau misalnya over demand nanti barangnya terlalu mahal. Jadi langka gitu, kayak misalnya cabai gitu kan, orang yang butuhnya banyak tapi barangnya sedikit, harganya jadi mahal gitu. Jadi kalau bisa terjadi keseimbangan antara supply dan demand-nya, itu jadi harapan juga ya. Jadi kalau bisa demand-nya dorong, baru nanti supply-nya bisa memenuhi gitu. selanjutnya yaitu dari @samsul04rivin.
Terus kalau ekonomi lesu kita ambil kredit untuk ekspansi usaha dengan bunga yang biasa ya berisiko gagal bayar gimana? Nah itu tadi mungkin Itu meskipun ya. tadi itu Kredit sudah macet. cukup banyak membahas begitu ya. Tapi kalau dari segi perbankan atau dari perspektif bank sendiri, kalau akhirnya ada dana yang digelontorkan, katakan sekitar puluhan triliun rupiah kan masing-masing bank, apakah memang ini otomatis akan menurunkan bunga kredit begitu? Atau justru bahkan tidak akan ada perubahan karena memang demand kredit masih lemah? Kira-kira kalau dari perbankan sendiri gimana sih Mas Ai? Ya, kalau kita lihat tadi kan di awal kan memang penempatan dana di Bank Indonesia juga bunganya 80 sekian persen ya dari BI Dari rate, harusnya suku kan bunga. mungkin sekitar 4% gitu ya. Iya. Itu kan sebenarnya bunga yang cukup kompetitif lah. Jadi kalau pemerintah masih berharap suku bunganya seperti itu gitu ya di penempatan uang yang diperbankan, harusnya bunga kreditnya juga akan jauh lebih bagus gitu ya. Tidak sampai belasan persen lah minimal gitu ya. Dan itu yang memang harus didorong oleh pemerintah ke bank-bank yang menerima dana ini supaya swastanya juga bisa berani untuk ambil kredit gitu. Karena tadi pertanyaannya juga bagus gitu ya. Gimana orang berani ambil kredit kalau ekonominya lesu gitu. Tapi kalau suku bunganya kompetitif, dia pasti akan lebih cenderung mau ambil minimal untuk menggerakkan bisnisnya lagi gitu Ya. kan. Nah, nanti dengan bisnisnya bergerak kembali, harusnya sih daya beli juga mulai kembali tumbuh gitu. Tapi memang ini juga benar tadi kata Michael, nggak bisa dalam waktu singkat lah. Ini prosesnya bertahap pasti. Nggak Proses. mungkin langsung 200 triliun terserap gitu kan. Pasti kan bertahap dan juga nanti kedepannya akan dilihat setiap bulan ya evaluasinya Betul. gitu. Jadi nggak yang sembarang menggelontorkan ke masif kemana-mana yang tanpa indikator yang atau parameter yang jelas. Pastinya tentu ada pengawasan dan tentunya juga ada bagaimana bisa apa istilahnya ya, tepat sasaran lah Ya. uang yang disalurkan Ya, oleh itu pemerintah. tepat Oke, sasaran. Mas Ayu tadi bilang bahwa butuh waktu untuk akhirnya 200 Itu ya, kalau misalnya nggak tepat sasaran itu tadi kan khawatir buat judul gitu. Kalau buat judul bukannya menambah ke ekonomi tapi malah keluar dari ekonomi tadi ya, bukannya mempercepat tapi malah memperlambat jadi macet lagi tuh. Jadi harus diawasi juga itunya penggunaannya. Dan tadi itu juga dibilangin ya tentang masalah supply dan demand-nya. Kalau demand-nya udah ada ya, kalau permintaan udah banyak nih, nanti kan perusahaan akan berpikir oh ya nih demand-nya banyak nih, berarti kita harus mengembangkan usahanya gitu. Kalau misalnya yang minta sedikit, buat apa ada ekspansi, buat apa kita memperbaiki produksi, memperbanyak produksi, barangnya nggak laku gitu kan. Jadi demandnya diperbaiki itu bisa membuat perusahaan tuh membuat lebih gitu, misalnya kayak ekspansi atau menambah produksi ya. Jadi emang ada keterkaitan antara supply dan demandnya. kan multiplier effect. Kalau dari redaksi yang di Indonesia sendiri, kalau dilihat dari kondisinya saat ini, kondisi pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi kita dan lain sebagainya, kemudian dengan pergantian jajaran kementerian dan yang paling penting yang paling berpengaruh adalah Menteri Keuangan, kira-kira di periode kapan dari kebijakan ini akan terasa di pertumbuhan ekonomi kita? Mungkin Bang Michael. Iya, kalau kita lihat siklusnya sekarang memang sebenarnya agak sulit untuk prediksi perekonomian ya sekarang ya. Setelah kita lihat realisasi kuartal 2 yang begitu berubah itu ya. Jadi kalau untuk ke depan, untuk kuartal 3 secara siklusnya memang tidak ada hal yang cukup besar untuk mendorong perekonomian. Katalis yang cukup besar. Iya, artinya tidak ada libur panjang yang menunjang aktivitas masyarakat, terus nggak ada program yang cukup besar juga masuk ke Indonesia gitu. Jadi kuartal 3 ekonomi mungkin masih akan melambat. Kuartal 4 akan ada sedikit perbaikan, di samping ada libur Natal dan Tahun Baru. Biasanya setelah kita efisiensi cukup panjang ya belanja di 2 kuartal sebelumnya, itu mungkin belanja akan jor-joran gitu. Mungkin numpuk kalau di akhir tahun. Untuk di akhir tahun, kalau kita bisa lihat saja di Jakarta sekarang serba macet karena banyak galian, mungkin itu salah satu bagian dari realisasi Curhat karena belanja macet gitu ya. Iya. Dan event-event juga memang luar biasa Event-event sih. juga lumayan banyak gitu untuk menjelang akhir tahun. Dan terus ada program pemerintah juga yang beberapa itu ada seperti diskon belanja, terus ada program bantuan pangan juga yang tadi diumumkan oleh Pak Tadi Erlangga siang gitu. ya. Ya. Dan itu kan ditargetkan akan bisa terrealisasi dalam bulan depan. Artinya itu sangat menunjang untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal 4. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, itu akan berjalan beriringan gitu. Jadi ketika ekonomi mulai tumbuh, masyarakat mulai ada optimisme gitu, kayak oh ini ekonomi Indonesia akan tumbuh, akan baik-baik saja, mungkin kita akan mulai berjualan minuman misalnya atau berjualan kue misalnya. Itu kan hal kecil yang seandainya bisa diwujudkan melalui kredit dari perbankan gitu. Jadi kalau seandainya kuartal 4 ekonomi sudah tumbuh ya mungkin 2026 seperti yang Pak Purbaya janjikan ya, ekonomi ke arah 6% itu bukan mustahil. Amin, semoga segera tercapai begitu ya. Ya, jadi kalau kayak ekonomi itu tidak stabil, banyak kayak fluktuasi, itu yang bikin orang tuh takut untuk berbisnis. Bayangin kalau misalnya bisnis nggak pasti nih ekonominya lagi lesu misalnya. Nah itu kan membuat orang, wah kalau misalnya jualan sekarang, buat bisnis sekarang, ngebuka warung, itu bukannya untung malah buntung. Itu yang dikhawatirkan sama masyarakat kalau misalnya ngebuka bisnis. Nah tapi kalau misalnya ada kepastian, wah nih pada berapa bulan ke depan ekonominya naik semua. Wah kalau misalnya ekonomi naik semua berarti nanti ada demand nih. Kalau misalnya kita buat toko terus ngejual barang itu pasti menguntungkan. Nah maka dari itu akan ada efeknya ke yang lainnya. Jadi orang berani untuk berbisnis. Ketika ada orang yang berbisnis berarti kan ada tadi peningkatan ekonomi. Ya nggak mungkin kita mau bisnis barang yang dijual tuh lebih murah dibandingkan apa yang kita beli. Pasti kan lebih mahal tuh, entah itu diolah, entah itu produksi. Pokoknya gimana caranya ada pertambahan nilai kan. Nah, pertambahan nilai itulah yang diharapkan dari negara. Kalau misalnya terjadi di banyak tempat, itu akan meningkatkan perekonomian. Entah itu dari sektor yang paling kecil, misalnya UMKM, ataupun nanti yang paling tinggi juga. Itu pasti ada dampaknya. Ya, jadi kita bisa ngeliat tuh, kalau ada proses
ya dibutuhkan proses yang cukup lama. Ya nggak langsung wah sebulan langsung ada hasilnya gitu. Tapi tadi ya tunggu berapa bulan, nunggu mungkin ada liburan dulu baru ada dampaknya. Nah, itu yang diharapkan ya. Kita jangan langsung mau yang instan gitu untuk memperbaiki ekonomi, tapi butuh proses. Secara bertahap kita memperbaiki ekonomi yang sedang lesu sekarang. Itu yang menjadi apa? Catatannya lah. Kita nggak bisa mau yang instan-instan saja, tapi kita butuh proses. Ngomong realistis cukup agak panjang ya PR-nya untuk menunjukkan 6%, tapi paling tidak bertumbuh dulu lah di tahun Iya, 2022. 6% Mungkin untuk Mas Ayu targetnya. pertanyaannya kan selama 4 hari ini terutama semenjak diumumkan berkaitan dengan penggelontoran 200 triliun ini, pasar ekuitas langsung bereaksi begitu, hijau-hijau. Apakah memang murni karena 200 triliun ini atau sebenarnya ada sentimen lain, dan kira-kira sampai kapan IHSG ini akan cerah ceria dengan katalis yang sama, atau sebenarnya memang ada pengaruh misalnya katakan dari suku bunga The Fed yang akan ditentukan selama 2 hari ke depan, atau seperti apa? Ya memang secara tidak langsung mungkin ada pengaruh juga ya dari efek 200 triliun tadi gitu. Karena kalau kita lihat memang saham-saham yang naik belakangan ini adalah saham-saham perbankan. Langsung Perbankan perbankan. negara ya. Betul. Yang notabene menerima kucuran dana 200 triliun tersebut gitu ya. Ini kan tandanya bahwa investor optimis ini akan jadi satu katalis yang positif gitu ya untuk emiten perbankan, terutama bank-bank himbara yang memang secara bobot di IHSG juga merupakan bobot yang cukup besar gitu, dan juga sebagai penggerak IHSG. Makanya nggak heran dalam beberapa hari terakhir kenaikan IHSG juga cukup signifikan gitu ya. Nah, harapannya setelah ini adalah ketika dananya sudah di himbara ya tadi ya, penyalurannya juga menjadi lancar gitu. Penyaluran jadi lancar, suku bunganya menarik buat pelaku industri atau sektor real, dan multiplier efeknya berjalan gitu. Kalau memang semuanya lancar, harusnya sih tentu akan semakin positif ya buat perbankan maupun pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Oke, kita harapkan ya semua dari penggelontoran 200 triliun ini benar-benar dipantau, dari Kemenkyu juga benar-benar memantau karena setiap bulan harus lapor, dan perlu diingat bahwa ini bukan sekedar penempatan dana, tapi ini adalah bisa dikatakan ujian apakah memang 200 triliun ini benar-benar mampu menggerakkan roda ekonomi dan juga lebih jauh lagi membuka lapangan pekerjaan baru, memberikan nafas bagi usaha kecil menengah dan menghidupkan sektor real, atau jangan sampai hanya berhenti sebatas angka sekedar catatan kaku di neraca perbankan himbara. Ya itu ya, jadi harapannya ada dampak nyatanya gitu, nggak cuma wah ini berhasil nih kasih 200 triliun, tapi bagaimana 200 triliun itu digunakan. Jadi nggak cuma dikasih, tapi bagaimana nih digunakannya. Misalnya buat bisnis, buat konsumsi, buat apa gitu. Jangan sampai 200 triliun ini untuk bayar judul-judul kalian. Karena ketika kalian bayar untuk judul ya, untuk misalnya deposit, itu uang itu nggak berputar di masyarakat, tapi malah keluar kan tadi kan, karena judul itu biasanya adalah penipuan, dan kalau udah tipu itu biasanya keluar dari sistem. Ya harusnya uang tadi itu bisa untuk ngebeli bahan pangan, untuk produksi sesuatu. Nah, akhirnya gara-gara buat judul itu gak bisa buat apa-apa. Ya padahal kita punya target nih ya, sebagai pertumbuhan ekonominya 6%. 6% mungkin kecil bagi kita, masih di bawah 10%. Tapi untuk tingkat negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, hampir ratusan juta, itu 6% itu adalah angka yang besar juga. Karena penduduknya banyak dan harus merata juga. Jangan hanya di satu titik atau di kalangan tertentu saja, tapi harus di seluruh Indonesia. Ya, jadi 6% itu harapannya adalah pertumbuhan Indonesia yang merata. Ya, supaya nggak ada yang timpang ya antara yang bawah ataupun yang atas, tapi semuanya bisa mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dari kebijakan Kementerian Keuangan yang sekarang ini. Ya itu harapannya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini ya, tentang kebijakan Kementerian Ekonomi yang baru yang menggelontorkan dana sebesar 200 triliun ke berbagai bank. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.